Xiaoya, kenapa kamu datang larut malam begini? Tentu saja untuk belajar bahasa asing bersama kakak sepupu. Hanya untuk belajar bahasa asing. Ayah, Jiang Xijiao, dasar bajingan. Bahkan jika aku tidak akan menyerahkan toko obat Baichao kepada orang Jepang. Tanda tangan saja dengan patuh. Mungkin aku akan memberimu beberapa keping uang. Agar kamu tidak kelaparan di jalanan, menjadi hantu pengembara. Mama, orang Jepang bersedia membantu ayah. Kita akan punya masa depan. Aku ingin menjadi anak angkat pejabat istana presiden. Bukan pemilik toko obat kecil, jangan jadi penghalang buatku. 10 tahun penuh. Aku menghidupi keluarga Jiang yang seperti vampir dengan keringat toko obat Baichao. Aku melihat Jiang Xijiao dan Zhangqinya bercinta di depan mataku. Aku menelan air mata ke dalam perut. Aku hanya ingin memberimu rumah yang teduh, tapi kamu. Hal paling gagal yang pernah kulakukan dalam hidupku adalah membiarkan serigala tak tahu terima kasih seperti kamu keluar dari perutku. Jangan banyak bicara, hari ini kamu harus tanda tangan. Aku tidak mau. Lepaskan. tolong. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku Yanxin bersumpah tidak akan menjadi ikan di talenan. Xijiao sudah lama mencarimu. Xijiao, Begitu malam, kamu datang buat apa? aku dengar dari pembantu katamu masih belum sembuh dari masuk angin. Aku khawatir. Aku sudah siapkan obat untukmu. Ini resep rahasia keluarga Yan, dijamin sembuh seketika. Aku tidak mau minum. Kenapa tidak mau minum? Jangan-jangan suamiku tidak sakit? Pura-pura sakit? Aku tidak. Xijiao, obat pahit ini baik untukmu, minumlah. Besok pasti sembuh. Ayo, aku suapi. Hem. Aduh. Kok baunya anyir ya? Aku lupa memberitahumu. Ren Zhongbai ini paling ampuh buat meredakan panas dalam. Apa katamu? Ren Zhongbai. Suamiku, jangan-jangan tidak tahu apa itu Ren Zhongbai. Ren Zhongbai itu adalah saripati endapan air seni yang sudah lama. Sepupu, kamu tidak apa-apa? Muntahkan saja, diminum lalu dimuntahkan, biar lewat mulut 2 kali juga lebih baik. Tapi meskipun dimuntahkan, obat impotensinya tidak akan hilang efeknya. Kakak ipar, bagaimana bisa kamu sembarangan memberi obat ke sepupu? Ini obat yang tepat untuk penyakitnya. Xijiao, kalau besok belum sembuh juga, aku akan buatkan lagi, dijamin manjur. Tidak usah. Kalau begitu, waktu sudah larut, aku tidak akan mengganggu lagi. Lanjut. Yan Xian. Tunggu saja. Aku akan membuatmu hidup lebih sengsara dari. Di kehidupan sebelumnya, aku kalah bukan karena usahaku kurang. Tapi karena hidupku selalu dibelenggu, keluarga Jiang seperti lintah. Menghisap darahku sampai habis. Di kehidupan ini, hal pertama yang akan kulakukan adalah mencabut mereka sampai ke akar-akarnya. Wah, angin apa yang membawa Nyonya muda ke sini? Aku mau periksa pembukuan. Bawa buku pembukuan 3 bulan terakhir, aku mau lihat. Nyonya muda bercanda. Toko ini dikelola keluarga Jiang. Buku pembukuan tidak bisa sembarangan diperlihatkan ke orang luar. Orang luar? Sertifikat tanah dan bangunan toko obat Baichao ini. Atas nama Yanxin, siapa yang orang luar? Nyonya muda sudah menikah masuk keluarga Jiang. Mas kawinnya otomatis dikelola keluarga suami. Nyonya Jiang menyuruhku mengurus pembukuan ini.
Itu menghormatimu. Lagi pula, kau ini cuma perempuan. Buku catatan keuangan. Mengerti nggak? Meneer Kian. Tahun lalu kau korupsi uang sarang burung walet, bulan lalu. Lagi jual murah astragalus kualitas tinggi. Menurutmu, haruskah aku bawa buku catatan palsumu ke kantor polisi? Kau fitnah. Aku akan lapor ke mertuamu. Kalau begitu biar semua orang tahu bagaimana keluarga Jiang merampas mas pengantin menantunya dan membiarkan kerabat korupsi. Ayo pergi. Sekarang. Antara langsung serahkan buku catatan itu padaku, atau aku laporkan ke polisi. Kabarnya, kantor gubernur militer sedang gencar memeriksa korupsi. Entah badan gemuk Meneer Kian ini tahan berapa jenis siksaan ya? Buku catatannya ada di lubang rahasia kamar dalam. Aku ambil sekarang. Tuan, ini luka tembak. Tunggu sebentar, aku ambilkan obat penahan darah. Aku belum pernah alami ini di kehidupan sebelumnya. Kedai teh tua. Berikan kertas ini ke King Chi. Headline koran pagi ini. Mawar sebagai bukti. Tuan. Bau darahnya sangat menyengat. Harus ditutupi. Ditangkap kantor gubernur militer. Jenderal muda. Sebelum meninggal, dia bilang apa? Ah, tidak. Dia tidak bilang apa-apa sebelum mati. Kau tahu. Ya, berbohong. Akibatnya seperti apa? Aku berkata jujur. Tuan-tuan petugas. Bicaralah baik-baik, ya. Ampun. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Kalian mau apa? Aku kasih kesempatan terakhir. Siapa kontaknya? Dan apa yang dia katakan padamu? Aku tidak tahu. Kalian ini membunuh orang tak bersalah. Bagus dibunuh. Kalau kau tidak jujur, dia juga akan. Perwira ini tidak peduli pembunuhan sewenang-wenang, tujuannya untuk menakut-nakuti dengan cara ekstrim. Lebih baik kau pergi sebelum aku mulai membunuh. Jujur saja. Aku bisa menyembuhkan sakit kepalamu. Apa katamu? Sejak kau masuk tadi. Alismu mengerut, matamu merah. Aku tebak. Kau pasti menderita sakit kepala yang parah. Biarkan aku menyentuhmu. Aku bisa meredakan sakit kepalamu. Jika tidak berhasil, bunuh atau potong. Terserah kau. Bagaimana kau ingin menyentuh? Kau cari. Aku akan membuatmu tahu. Aku punya nilai untuk hidup. Mengapa aku harus percaya padamu? Dengan tanganku. Kosong. Aku hanya memberimu 3 detik. Cukup.
3, 2, Bagaimana rasanya? sakit kepala benar-benar berkurang. Aku adalah dokter muda keluarga Yan. Keluarga bersih. Tidak ada hubungan dengan apapun. Jadi, Di mataku, hanya ada yang tahu dan yang tidak tahu. jangan. Aroma obat. Bawa dia kembali, aku akan menginterogasinya perlahan. Aku difitnah. Mengapa masih menangkapku? Hanya karena dia masuk ke klinikmu, kau tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Bawa pergi. Pergi. Aku tidak pergi. Jangan tangkap aku. Kemari. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Putri keluarga Yan. Ya. Beberapa hari lalu, menikah dengan keluarga Jiang yang bergerak di bidang kapal. Sekarang adalah nyonya muda keluarga Jiang. Keterampilan pengobatanmu tidak buruk. Sakit kepalaku memang berkurang. Jika kau melepaskanku, aku akan memberimu beberapa resep. Jaminan sembuh total. Tidak memeriksa, berani memberikan resep. Tentu saja harus meraba nadi. Ayo, dokter kecil. Semoga kau benar-benar tidak bersalah. Kalau tidak, seberapa dalam pun kau sembunyikan, aku akan membongkarnya. Lepaskan. Melihat kau bersikap baik, aku akan memberimu kesempatan sekali lagi. Apa yang diberikan pria itu padamu? Apa yang dikatakannya? Jujurlah. Aku akan melepaskanmu. Aku bersumpah, jika aku berbohong, suamiku akan mati dengan sengsara. Seluruh keluarga Jiang hancur dan binasa. Semoga langit memberkati, semoga sumpah ini menjadi kenyataan. Kau benar-benar kejam. Sumpah sejahat ini, kau harus percaya sekarang. Tahukah kau akibat dari pengkhianatan? Terutama wanita secantik dirimu, aku akan membuatnya hidup lebih buruk dari mati. Jika ingin menjatuhkan tuduhan, selalu ada alasan. Yansin, kau sangat menarik. Tapi yang paling kusukai, menyiksa orang seberani dirimu. Sudah kukatakan, aku tidak tahu. Kau berani memukulku? Jika kau berani bertindak sembarangan lagi, bukan hanya pukulan yang kau dapat. Seumur hidupku. Ini pertama kalinya dipukul wanita. Pertama kali, akan ada yang kedua. Tahukah kau mengapa aku menciummu? Mulutmu tajam. Meskipun kau telah minum obat hitam, tapi tetap tidak bisa menutupi bau darah. Jika kau mau jujur, mungkin aku bisa memberimu ampunan. Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Aku minum obat hitam karena gusiku berdarah. Nona yang benar-benar tidak menyerah sampai melihat peti mati. Memaksaku bertindak. Bagaimana, Panglima Muda, masih ingin memukul wanita? Memukul wanita bukanlah keahlian. Aku lebih ahli membedah perut orang, lalu melihat apakah ada yang dimakan. Sesuatu yang tidak seharusnya dimakan. Saya dokter. Bagi saya, hidup sudah biasa. Hari ini Panglima Muda. Kalau mau membedah perut atau mencincang tubuh, silakan saja. Kamu benar-benar tidak takut? Apa gunanya takut? Rakyat kecil di matamu hanyalah seperti rumput. Wanita sepertimu yang tidak takut apapun. Baru pertama kali saya lihat, sungguh unik. Saya tidak punya waktu untuk omong kosong denganmu.
Saya benar-benar tidak ada hubungannya dengan itu. Kalau tidak percaya, periksa saja 3 generasi leluhur saya. Saya bisa membantumu mengobati sakit kepala. Lepaskan saya pulang. Saya akan membuatkan resep untukmu. Kamu benar-benar tidak mengenal saya? Haruskah saya mengenalmu? Saya Jing Yuan Zhao. Putri haram ayahnya. Tunangan Yan Wanwan. Di kehidupan sebelumnya, meski belum pernah bertemu, saya mendengar dia memegang kekuasaan di selatan, kejam, angkuh, dan haus darah. Saya dan adik tiriku itu selalu bermusuhan. Jatuh ke tangan prianya, sulit untuk melarikan diri. Kemarilah, bantu saya menyalakan rokok. Kenapa? Setelah tahu identitas saya, tidak berani menyalakan rokok untuk saya? Saya dokter, bukan pelayan. Kemarilah, bantu saya menyalakan rokok. Saya akan melepaskanmu. Benar. Nama margaku Yan. Siapa yang menyuruhmu bergerak sembarangan? Ambil itu. Apa yang saya katakan tadi masih berlaku. Tak kusangka kakak perempuan tunanganku. Bentuk tubuhnya cukup menggoda. Kamu tahu, kamu dan adikku punya ikatan pertunangan. Seharusnya kamu segera melepaskanku. Melepaskanmu? Bisa saja, tapi ada syaratnya. Syarat apa? Temani saya 3 hari. Kalau sudah bosan, kamu boleh pergi. Seorang panglima besar mengabaikan etika dan moral. Kalau tersebar, tidak takut dicemooh orang? Kamu bisa saja memberitahu seluruh dunia. Aku hanya curiga kamu bisa melewatinya dalam 3 hari saja. Siapa tahu apa yang kulakukan padamu dalam 3 hari ini. Apa yang sudah kulakukan padamu? Bajingan, lepaskan aku, lepaskan. Melepaskanmu? Lalu membiarkanmu pergi menyebarkan kabar? Lebih baik. Kamu tetap di bawah pengawasanku, biar tenang. Kalau kamu mencari, jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Laki-laki brengsek. Hari ini kuberitahu kamu, kami perempuan tidak mudah ditindas. Ada kabar dari markas komandan. Sang jenderal muda setuju untuk bertunangan dengan Wanwan. Bagus sekali, nanti aku akan menjadi nyonya muda markas komandan. Selamat ya adik. Anak baik. Aku punya permintaan, bisakah kedepannya kita katakan pada orang lain? Wanwan adalah ahli pengobatan muda keluarga Yan. Kenapa? Wanwan baru saja menikah ke markas komandan, kalau tidak punya modal. Bagaimana bisa bertahan? Anggap saja ini balas budi pada keluarga Yan, atas kasih sayang mereka selama ini. Boleh? Popularitas bagiku tidak penting kalau ditolak. Khawatir ibu dan anak itu akan membuat keluarga tidak tenang lagi. Terserah kalian. Di kehidupan sebelumnya, aku memberikan gelar ahli pengobatan mudaku kepada Yan Wanwan. Hasilnya setelah dia menikah denganmu, dia menghinaku dengan berbagai cara. Kalau bukan karena takut pada kekuasaanmu, bagaimana mungkin aku menerima begitu banyak hinaan jadi pukulan ini? Sama sekali tidak salah. Tapi kalau aku memperlakukan Jing Yuan Zhao seperti ini, dia pasti tidak akan membiarkanku. Tapi tidak apa. Aku masih punya satu jaminan keselamatan terbesar. Jenderal muda, ada telepon dari rumah sakit militer.
Komandan Brigade Sheng terluka parah dan pingsan, kondisinya kritis. Nyonya meminta Anda segera ke sana. Jenderal Muda. Shand, Lepaskan aku. Jenderal Muda. Tangkap wanita itu untukku, Jende. Aku akan mencincangnya berkeping-keping. Tapi di rumah sakit, Komandan Brigade Sheng dalam kondisi kritis. Nyonya meminta Anda segera datang. Paman kenapa? Menahan peluru untuk komandan, kondisinya kritis. Pergi ke rumah sakit militer dulu. Kakak Zhang. Ku dengar kau punya sulfonamida. Bagaimana Anda tahu? Ada berapa? 5. Sepupu saya minta orang bawa dari Jerman. Katanya bisa dijual di apotek barat, 10 yuan per biji. Aku tidak paham pengobatan barat. Jual saja padaku, aku paham. Baik, kakek yang pernah berjasa padaku. Aku tidak enak mengambil untung dari Nona. Ini 5 batang emas, bantu aku menimbun sulfonamida. Semakin banyak semakin baik. Nona, Anda ini. Sebulan kemudian, harga sulfonamida akan melambung tinggi, sulit didapat. Minta Zhang Fengchun bantu beli murah, aku yang untung. Ambil saja, aku tahu ibumu butuh uang berobat. Terima kasih Nona, aku akan ambilkan obat. Tidak usah buru-buru. Hari ini datang, ada satu hal lagi. Manajer Kian, toko Baichao tidak ada yang urus. Jadi hari ini aku ingin meminta kau kembali. Aku tentu mau. Kalau begitu, Nona Yan. Xiao Shui Menyuruhku menjemputmu. tenang, aku akan ikut. Tapi bukan ke rumah peristirahatan. Melainkan ke rumah sakit militer. Nona Yan bercanda? Paman Xiao Shuai, Brigade Sheng. Tertembak demam tak turun, seluruh rumah sakit tak bisa. Jadi suruhmu tangkap semua dokter kota untuk dicoba. Benar kan? Kau tahu dari mana? Bawa aku ahli pengobatan keluargaian. Pasti bisa membantu. Kakak Zhang, berikan obatnya padaku. Hai. Sulfonamida obat khusus luka tembak. Hanya belum umum, banyak dokter tidak paham. Di kehidupan sebelumnya Brigade Sheng tidak tertolong. Istri komandan sangat sedih. Jika aku bisa selamatkan dia, pasti dapat jasa dari keluarga komandan. Nanti bahkan jika Jing Yuan Zhao, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bukannya sudah kusuruh bawa dia ke pavilion lain? Kenapa dibawa ke sini? Nona yang bersikeras ingin datang. Jangan buru-buru, Panglima. Aku kesini untuk membantumu menyelamatkan orang. Hanya dengan kamu? Hanya dengan aku. Baiklah. Hari ini kita lihat apa kemampuanmu. Pasien mengalami luka tembak tembus di perut bagian bawah. Demam tinggi yang tidak turun. Disebabkan oleh infeksi luka. Apa sebenarnya yang dikatakan dokter ini? Apakah adikku masih bisa diselamatkan? Penerjemahnya kenapa belum datang? Dokter bilang, pasien punya luka tembak tembus di perut bagian bawah. Meski organ dalam terluka, tapi tidak mengenai bagian vital. Demam tinggi yang tidak turun disebabkan oleh infeksi luka. Kamu paham bahasa asing? Sedikit. Kenapa aku tidak tahu? Nyonya besar keluarga Jiang pernah berurusan dengan orang asing? Banyak hal yang tidak diketahui Panglima. Di kehidupan sebelumnya, demi bertahan hidup, aku belajar bahasa Inggris sendiri. Juga mempelajari banyak pengetahuan kedokteran barat. Infeksi luka sangat berbahaya, kami akan berusaha menyelamatkannya. Asalkan tidak ada yang mengganggu. Sekarang menyelamatkan nyawa yang paling penting. Terima kasih. Hai, Dokter bilang, saat ini tidak ada obat yang efektif. Mungkin perlu mengandalkan pertahanan tubuh pasien sendiri untuk melewatinya. apa? Pertahanan tubuh sendiri? Kalau tidak bisa melewatinya, bukankah? Nyonya, jangan panik. Aku datang hari ini karena punya cara untuk menurunkan demam pasien. Kamu dokter barat. Bukan, aku dokter tradisional Tiongkok. Bicara sembarangan, benar-benar tidak tahu diri, gadis kecil. Angong Yu Huangwan, Zi Suedan, semuanya sudah dicoba. Masih ada cara apa lagi untuk menurunkan demam? Semua dokter hebat di kota ini sudah menyerah. Kamu seorang gadis kecil berani apa? Karena aku adalah Yan Jia Xiao Shenyi, dokter muda keluarga Yan. Kak Sao, aku datang. Minggir semua, Yan Jia Xiao Shen Yi datang. Yan Jia Xiao Shenyi yang asli sedang berdiri di sini. Aku ingin lihat di kehidupan ini. Bagaimana Yan Wan Wan si penipu ini?
bisa memalsukan identitas lagi. Yansin, kenapa kamu di sini? Sungguh picik, tidak tahu. Apa yang Yuan Zhao lihat dari dia? Wan, akhirnya kamu datang. Cepat pergi lihat paman. Keluarga yang turun-temurun menjadi dokter, baik laki-laki maupun perempuan harus belajar sejak kecil. Tapi Yan Wan adalah anak haram ayah. Kakek sama sekali tidak mau mengajarinya, jadi dia bahkan tidak hafal Jin Guyao Lue dasar. Bagaimana mungkin bisa menyelamatkan orang? Kak Zhao, aku mungkin. Tidak ada cara yang lebih baik, kamu bahkan tidak mau mencoba? Ibu. Wan dia. Setidaknya dia adalah dokter muda keluarga Yan, tidak bisakah memeriksa denyut nadi? Kamu benar-benar tidak bisa atau takut masalah? Kak Zhao, Ibu. Tenanglah. apa yang harus kutenangkan? Usir dia, aku tidak ingin melihatnya. Nyonya, bukan aku tidak mau, tapi penyakit ini terlalu parah. Dewa pun tidak bisa berbuat apa-apa. Pergi. Nona Yan, silakan. Kakak, kamu tinggal di sini hanya akan merepotkan, lebih baik ikut aku keluar. Nyonya, dia tidak bisa menyelamatkan. Aku bisa menyelamatkan. Gadis kecil, jika kamu gagal, aku tidak akan mudah melepaskanmu. Kakak, kamu tidak mengerti pengobatan, bagaimana mungkin bisa menyelamatkan orang? Jangan bermain-main, oke? Pergi. Nyonya, beri aku 1 hari. Aku bisa membuat pasien turun demam. Kakak, bagaimana bisa kamu mempermainkan nyawa orang? Aku lebih baik disalahpahami Nyonya demi memberi waktu pada dokter yang lebih ahli. Menyisakan waktu untuk menyelamatkan pasien. Tapi kamu, demi menunjukkan diri, malah mengabaikan nyawa pasien. Yan Wan, sampai kapan kamu akan menggunakan namaku? Untuk menipu orang? Akulah dokter muda keluarga Yan. Sedangkan kamu bahkan tidak tahu di mana letak nadi tangan, kan? Yansin, kamu kenapa menuduh sembarangan? Baik, kalau kamu tidak mengaku. Aku tidak akan mempersulitmu, hari ini banyak dokter di sini. Kalau kamu bisa menghafal 1 bagian, Jin Guyao Lue, aku akan mengakui. Kamu adalah dokter muda keluarga Yan, bagaimana? Kamu. Kamu tahu aku tidak pernah menghafal. Kilian Medisco. Bergantung pada bakat alami. Kamu hanya iri padaku. Kamu tahu kelemahanku dan sengaja menyulitkanku. Bakat? Apa bakatmu tidak perlu membaca buku medis? Apa bakatmu tidak memberitahumu di mana letak nadi? Jin Kui Yao Lue bukan dasar kita? Ya. Bahkan dengan bakat luar biasa, dasar-dasar tetap harus dipelajari. Kalian tidak mengerti apa-apa. Keahlian medis keluarga yang tidak pantas dipertanyakan oleh orang luar. Cukup. Kamu ikut aku keluar dulu. Kak Zhao, kamu juga tidak percaya padaku. Kebanyakan tabung di kota ini sangat terkenal, hanya kamu yang berani. Berbicara besar. Kamu serius? Mau menyelamatkan adikku? Nyonya, tenang saja. Aku bisa melakukannya. Jika tidak berhasil, aku tidak akan memaafkanmu. Jika aku tidak bisa menyelamatkan Sheng, Komandan, aku bersedia mati bersamanya. Banyak orang bilang tidak bisa diselamatkan, hanya gadis ini. Begitu yakin. Mungkin bisa dicoba. Kalau begitu, beritahu aku dulu, bagaimana rencanamu mengobati? Obat khusus, sulfanilamide. Dekan, apakah sulfanilamide efektif? Kami belum pernah mendengar obat ini. Sulfanilamide di luar negeri masih dalam tahap percobaan. Banyak rumah sakit di dalam negeri belum pernah mendengar obat barat ini. Jadi wajar saja kalau dekan tidak tahu. Jika adikku tidak selamat, kamu juga harus mati bersamanya. Sudah dipikirkan? Sudah. Baik, berikan dia obat. Yuan Shan, kamu harus bangun. Dalam operasi penumpasan ini, kami diserang. Untung ada pamanmu yang menahan peluru untukku. Tugas ini rahasia, hanya kita bertiga yang tahu. Bagaimana bisa bocor? Bagaimana melawan anjing? Lupakan dulu. Omong-omong. Bagaimana hasil aksimu di sana? Orangnya mati.
Hanya menemukan tiket rumah teh tua di tubuhnya. Selain itu, ada keanehan lain? Keanehan? Kenapa Yansin selalu hadir dalam 2 kali ini? Yuanshan berkeringat, seluruh tubuhnya basah. Cepat lihat. Ini bukankah pertanda demamnya akan segera turun? Demamnya turun, tidak ada bahaya bagi nyawanya lagi. Denyut nadi juga sudah normal, seharusnya dia akan segera sadar. Bagus, bagus. Tak disangka, dia benar-benar memiliki keahlian pengobatan yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Pelan-pelan. Yuanshan, bagaimana perasaanmu? Lukanya masih sakit tidak? Kakak tidak perlu khawatir, sudah tidak sakit lagi. Oh, siapa ini? Dia bernama Yansin, dialah yang menyelamatkan nyawamu. Terima kasih, Nona Yan. Panglima Sheng, tidak usah sungkan. Ini semua adalah kewajibanku. Anak baik, kau telah menyelamatkan nyawa adikku. Itu sama saja dengan menyelamatkan nyawaku. Apa yang kau inginkan, katakan padaku. Selama masih dalam kemampuan kediaman gubernur militer, kami pasti akan membalas budimu dengan baik. Tentu saja harus memanfaatkan hubungan dengan kediaman gubernur militer, agar Yang Wanwan dan Jin Yuan Zhao tidak berani menggangguku lagi. Nyonya, menyembuhkan luka dan menyelamatkan nyawa sudah menjadi kewajiban seorang tabib. Yansin, seharusnya tidak meminta apa-apa. Tapi saat ini, memang ada satu hal yang membutuhkan bantuan Nyonya. Ada apa? Silakan katakan. Aku ingin tahu, apa rencanamu ini? Hanya karena ini menyangkut nyawa, belum memberitahu keluarga. Sehingga tidak pulang semalaman. Khawatir, akan membuat keluarga suami tidak senang. Jadi, Kau sudah menikah? Aku menikah beberapa waktu lalu. Keluarga suamiku adalah keluarga Jiang yang bergerak di bidang perkapalan. Ibu mertuaku tidak suka aku tampil di depan umum. Apalagi berpraktik di luar. Jika mereka tahu, aku khawatir. Karena itu aku ingin meminta bantuan Nyonya untuk membantu membujuk mereka. Keluarga suamimu bagaimana bisa begitu tidak masuk akal? Ini, hidup di bawah atap orang, terpaksa harus menunduk. Hanya karena aku kehilangan ibuku sejak kecil, tidak punya sandaran. Jadi di keluarga suami, hanya bisa menuruti kemauan orang lain. Anak yang malang. Jika kau mau, bagaimana jika aku mengangkatmu sebagai anak angkat? Benarkah? Tentu saja benar. Anak baik, mulai sekarang, kamu adalah putriku. Lihat siapa yang berani memperlakukanmu buruk. Ibu angkat. Panggil apa ibu angkat? Sama seperti Yuan Zhao, panggil saja ibu. Ibu. Jah, Kalau aku? Ayah. Ya, bagus, bagus. Kalau begitu, kita berdua bisa dibilang sudah lengkap punya anak laki-laki dan perempuan, ya. oh iya, ada juga paman dan kakakmu. Paman. Kakak. Cari, Siner, setelah pamanmu keluar dari rumah sakit, ibu pasti akan mengadakan pesta pengakuan keluarga yang meriah untukmu. Ibu jamin, tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Ibumu benar. Mulai sekarang, kediaman komandan militer akan menjadi pelindung terbesarmu. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Ibu. sudah begadang semalaman, pasti lelah. Ibu, aku akan mengantarmu pulang sendiri. Tidak usah. Aku bisa pulang sendiri. Anak ini, Yuan Zhao kepada siapapun, tidak pernah seaktif ini. Sepertinya, dia juga sangat menyukai adik perempuannya ini. Yansin ini memang anak yang baik. Tentu saja disukai orang. Lepaskan aku. Lepaskan. Naik mobil. Bagaimana? Mau kupeluk naik ke mobil? Adik baik. Lagi pula sekarang aku adalah penyelamat besar kediaman komandan militer.
Aku yakin kamu tidak berani berbuat apa-apa padaku. Yanxin. Pernahkah kamu pergi ke Guangcheng? Untuk apa menanyakan itu? Jawab aku. Tidak. Tapi kakekku dimakamkan di kampung halaman Guangcheng. Beberapa waktu lalu, aku ingin pergi bersama nenekku untuk berziarah. Tapi aku terluka, banyak hal yang tidak kuingat. Jadi tentu saja tidak jadi pergi. Apakah sebelumnya aku pernah terluka parah dan buta kedua mataku? Dokter wanita yang menyelamatkanku bukan dia. Ah, Ada apa? ada ular. Kamu sangat wangi. Kenapa setiap kali mendekatimu? Rasa sakit di tubuhku terasa berkurang. Aroma apa ini sebenarnya? Ini wangi kayu cendana. Lukamu terbuka lagi. Aku akan membalut lukamu. Keterampilanmu dalam pengobatan yang menyelamatkanku. Aku akan membalasmu, menikahimu sebagai istri. Memberimu kemewahan. Tapi aromanya juga terasa familiar. Hai, lepaskan. Kulitmu gatal lagi ya? Hen, Sekarang kita sudah jadi saudara. Tentu harus lebih dekat. Agar bisa membangun hubungan, bukan? siapa yang mau membangun hubungan denganmu? Lepaskan. Berani-beraninya kau turun dari pangkuanku. Anak angkat keluarga gubernur militer ini. Aku punya banyak cara untuk menggagalkanmu. Bahkan jika tidak jadi anak angkat, aku tetap penyelamat pamanmu. Jika kau berani tidak menghormatiku, itu berarti membalas budi dengan kejahatan. Benar. Sekarang kau adalah penyelamat besar keluarga kami. Kakak akan menyayangimu dengan baik. Komandan, apakah kau ingin ditusuk jarum peraku lagi? Kau ini landak ya? Tusukan titik akupunktur terakhir hanya membuatmu pingsan, kali ini titik. Kau tega melakukannya padaku? Kau bukan tunanganku, apa yang harus kuragukan? Dari ucapanmu, kau masih ingin menikah denganku. Aku tidak tertarik sedikitpun pada pria milik Yan Wan Wan. Tapi aku penasaran, di mana kalian bertemu? Di kota Guang. Bagaimana kalian bertemu? Ada apa? Cemburu? Komandan, kau terlalu banyak berpikir. Bagiku, kau hanyalah makanan penutup yang lezat. Dan Wan Wan adalah makanan utama yang biasa. Makanan penutup boleh ada atau tidak, tapi makanan utama tidak bisa diganti. Dia ditakdirkan menjadi istriku. Kalau begitu, bisakah kamu ganti camilan? Aku justru suka kamu yang seperti ini. Pria brengsek. Tiga hari kemudian, aku akan menjemputmu. Tunggu aku. Adikku yang baik. Aku tidak tertarik sama sekali dengan pesta pertunanganmu. Kamu akan tertarik. Wanita ini cukup menarik, suruh orang untuk menyelidikinya lagi. Malam itu aku diselamatkan di Guangcheng. Kali ini, saksi dan bukti tidak boleh dilewatkan. Ya, Di kehidupan sebelumnya, kalian bersekongkol dengan ibu tiriku, merencanakan agar aku menikah dengan keluarga Jiang. Hutang keluarga Jiang ini harus aku balas. Kakak ipar, kamu akhirnya kembali. Cepat sujud dan minta maaf kepada bibi. Berlutut dan minta maaf. Ada apa? Ada pencuri yang masuk ke kediaman. Ada pelayan yang bilang, lari ke skivi ke arahmu. Aku dan ibu Jiang juga khawatir padamu. Jadi, mengirim orang untuk mencari. Pencuri apa? Cepat, cari dengan teliti. Jangan sampai pencuri itu menyakiti nyonya besar kita, ya?
Ibu. Jiangxi Jiao. Kamu kenapa di sini? Aku tidak melakukan kesalahan, kenapa harus minta maaf? Yansin, kamu tahu tidak, kamu sudah menikah. Berani tidak pulang semalaman, sungguh tidak tahu malu. Nyonya, aku pergi ke rumah sakit. Berani berbohong, rumah sakit, tempat apa itu? Orang seperti kamu bisa masuk pintu besar? Bibi, Tenengla. Kakak ipar berbohong karena takut Bibi marah dan sakit. Ibumu adalah orang yang berumur pendek, sejak kecil tidak diajari ibumu. Pantas saja tidak punya sopan santun. Diam. Nyonya Jiang, kamu menghina aku saja sudah cukup. Kenapa menghina ibuku? Kurang ajar. Si Jiao, lihat istri baik yang kamu nikahi ini. Berani menyuruh ibu mertua diam, nanti ketika aku tua, dia pasti akan menyiksaku. Yan X Sayan. Kamu keterlaluan. Cepat berlutut dan minta maaf kepada ibu. Tidak mau berlutut. Hari ini kamu harus berlutut, mau tidak mau. Kamu. Dasar perempuan brengsek, berani memukul suami sendiri. Benar-benar tidak tahu aturan. Panggil orang, ambil hukuman keluarga untukku. Jika kalian berani menghukumku dengan hukuman keluarga, maka nanti ketika istri gubernur bertanya, aku ingin lihat bagaimana kamu akan menjelaskannya. Kamu. Perempuan hina ini begitu percaya diri. Jangan-jangan benar-benar mendapat perlindungan orang penting. Bibi, kita bisa mengurungnya dulu di kuil leluhur. Setelah jelas investigasinya, baru beri hukuman keluarga. Masuk akal. Panggil orang. Kurung perempuan hina ini di kuil leluhur untuk merenungkan kesalahan. Tanpa izinku, tidak boleh ada yang memberinya makan atau minum. Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Jangan sentuh aku. Aku bisa pergi sendiri. Nanti, Nyonya Jiang. Jangan sampai menyesal. Kedatangan Shuai-Shuai, kami benar-benar tidak menyambut dengan layak. Mohon maafkan kami. Di mana Yansin? Shuai-Shuai kenal dengan menantu perempuan kami? Yansin menyelamatkan pamanku. Ibuku ingin mengangkatnya sebagai anak angkat, hari ini di kediaman gubernur. Diadakan pesta pengangkatan anak. Aku datang untuk menjemputnya. Tapi hari ini, bukankah pesta pertunangan Shuai-Shuai? Pesta pertunangan. Mana lebih penting dari anak angkat kediaman gubernur? Ini undangannya. Tuan Jiang diam saja apa? Cepat keluarkan adik angkatku. Ya. Di mana Yansin? Cari Yansin dan bawa ke sini. Tuan, Nyonya besar melakukan kesalahan, masih dihukum berlutut di kuil leluhur. Aku heran kenapa 3 hari ini tidak melihatnya. Shuai-Shuai tunggu sebentar, aku akan pergi. Tunjukkan jalan. Aku akan menjemputnya sendiri. Haruskah aku membantu orang itu mengirim informasi? Kedai teh tua. Berikan catatan itu kepada King Chi. Headline koran hari ini, Mawar. Sebagai bukti. Headline koran hari itu adalah berita tentang perwira Jepang Teng Yuan Jiangxi masuk ke kedutaan besar. Jadi, intelijen ini pasti ada hubungannya dengan orang Jepang. Kalau aku tidak membantu, bukankah itu mengulangi kesalahan yang sama? Marsekal muda, silakan ke sini. Jing Yuan Zhao datang. Hah. Hidup ini seperti sandiwara. Kalau aku tidak berakting, bukankah itu tidak adil untuk penyelamatan yang heroik itu? Yansin. Kalian sebaiknya berdoa agar Yansin baik-baik saja. Kalau tidak, aku akan membuat seluruh keluarga Jiang hidup lebih buruk dari mati.
Apa yang terjadi? Siapa yang mengurungnya di sini? Jangan banyak bicara. Kamar tidur Yansin di mana? Ajudan. Cepat panggil dokter. Baik, Marsekal muda, silakan ke sini. Aku akan menunjukkan jalan. Aku kira kamu kenapa-kenapa. Ternyata, pingsan karena lapar. Aku sudah jauh lebih baik. Kalau makan lagi, aku akan muntah. Cepat ganti baju. Ibu masih menunggumu di kediaman gubernur militer. Wah, gaun yang cantik sekali ini. Harus dipasangkan dengan jepit rambut yang lebih cantik. Mengapa semua hal baik selalu terjadi padanya? Kalau gaun ini dipakaikan padaku, pasti lebih cantik darinya. Yansin begitu cantik. Kamu, anak muda, sangat beruntung. Masih bisa bertahan? Tidak berani. Kakak, ayo kita pergi. Semuanya. Kediaman gubernur militer hanya mengundang wanita keluarga Jiang. Tuan Jiang dan putra Jiang tidak perlu datang. Hermesai. Ayah. Marsekal muda dari kediaman gubernur militer pasti tertarik pada Yansin. Apa? Dari nada bicaranya, sepertinya begitu. Apa yang harus kita lakukan? Sejak zaman dahulu, menyerahkan istri bukan hal yang aneh, asalkan atasan senang. Bisnis kapal kita tidak banyak untungnya. Kalau ada kediaman gubernur militer sebagai pelindung, penyelundupan candu dan senjata bisa menghasilkan banyak uang setiap hari, hanya saja. Yansin tidak boleh bercerai. Kalau dia pergi, kita tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Baik. Anak tahu apa yang harus dilakukan. XINR. Gaun ini sangat cocok untukmu. Ini berkat selera ibu yang bagus. Aduh, ini pasti istri gubernur militer. Anda terlihat sangat muda. Ini keponakanku, Kinya. Selamat pagi, istri gubernur militer. Kenapa suamimu tidak datang? Bukankah ibu angkat bilang? Hanya perempuan yang boleh datang? Kapan aku bilang begitu? Kamu kenapa sih? Dia yang menyelamatkan paman. Bukan keluarga Jiang yang menyelamatkan paman. Haruskah memanggil semua orang, bahkan anjing keluarga Jiang? Kamu semakin tidak tahu aturan. Kak Zhao. Selamat pagi, istri gubernur militer. Kak Zhao, kenapa kamu datang? Katanya istri gubernur militer ingin mengangkat kakak sebagai anak angkat. Sebagai adik, tentu aku datang untuk memberi selamat. Ibu, biar aku temani ibu naik. Kita tidak boleh membuat tamu menunggu lama. Memang anak yang sopan dan baik. Ibu juga menyiapkan hadiah untukmu, pasti kamu suka. Ayo. Wanwan berjalan di samping istri gubernur militer. Dan orang yang seharusnya di samping panglima muda adalah kamu. Kenapa malah Yansin yang mencuri perhatian? Aku dan Azhao adalah tunangan. Jadi untuk sementara harus menjaga jarak, itu aturan. Wanwan, kamu benar-benar pandai menipu diri sendiri. Kakak hari ini benar-benar menjadi pusat perhatian. Menurutmu, dengan siapa Kak Zhao akan berdansa pertama kali? Masih perlu ditanya? Wanwan kan tunangan panglima muda.
Tarian pertama tentu untukmu. Sekalian keluar untuk mengirim informasi. Lebih baik biarkan Yang Wanwan yang menahan Jing Yuan Zhao. Kalau begitu, selamat untuk adik. Nanti adik harus menari dengan baik, jangan sampai memalukan. Tentu saja, bagaimanapun juga 100 kali lebih baik darimu. Bagaimana persiapan di sana? Sudah siap semua. Setelah tarian pertama, kita berangkat. Hari ini, kita harus menangkap tikus itu. Kak Zhao, Adik. Kakak, tolong kamu yang menari pertama. Aku tidak terlalu bisa menari. Kakak lebih baik mengajak tunanganmu sendiri dulu. kakak hari ini tamu istimewa. Tarian pertama biar kakak yang ambil. Biar. Tidak berani. Kalau komandan muda bersedia, lebih baik adikku yang menari dulu. Kak Zhao, Yansin akan mempermalukan diri. Dia bisa menari apa? Barang modern ala barat ini. Aku saja tidak bisa. Aku tidak mau menari denganmu. Kamu mau atau tidak penting. Aku tidak bisa menari. Kamu takut memalukan? Tenang, sekarang kamu adalah putri komandan. Tidak ada yang berani menertawakanmu. Menari dengan sangat bagus, cocok sekali. Wah, hebat sekali. Tidak hebat, bagaimana bisa jadi istri komandan? Anak angkat. Dia bagaimana bisa? Lihatlah gerakan tarinya, sangat bagus. Wanwan, tarian ini seharusnya kamu dan komandan muda yang menari. Kakak iparku benar-benar tidak punya batasan. Kalau dia ingin mencari perhatian, aku akan memenuhinya. Dia adalah tunangan komandan muda, putri kedua keluarga Yan. Benarkah? Ceroboh sekali, tidak seperti kakak sulung keluarga Yan. Tidak bisa dibandingkan, aku juga merasa, pantas tidak pantas ditampilkan. Bagaimana komandan muda bisa menyukai wanita seperti ini? Benar sekali. Komandan muda, lebih baik lihat tunanganmu sendiri dulu. Kak Zhao, kaki keterkeler. Tidak bisa bangun. Dia pernah menyelamatkanku, tapi aku padanya. Tidak ada rasa dekat sama sekali, justru. Yansin selalu membuatku tergoda. Kalau sudah terluka, pulang saja. Kak Zhao, aku bisa bertahan. Kondisimu tidak baik, sebaiknya pulang. Ajudan. Angkat dia pulang. Ya. Nona Yan. Siapa yang mau menikahi wanita seperti ini? Sudah tidak apa-apa, semua lanjutkan. Yang Xin Sialang, berani-beraninya di depanku. Berpelukan dengan pria lain. Benar-benar tidak menganggapku si Jiao. Bibi, sepupu sudah memerintahkan. Oh. Apa perintahnya? Itu adalah putra ketiga dari geng Qinglong. Zhou Baohua. Sepupuku bilang dia paling suka wanita. Apa maksudmu? Kalau Yansin, di pesta pengakuan keluarga, ketahuan berselingkuh dengan pria, reputasinya hancur. Maka sisa hidupnya hanya bisa dikendalikan oleh keluarga Jiang. Kakak Kepar. Kediaman komandan ini besar sekali, temani aku jalan-jalan. Tak ada angin, tak ada hujan, pasti ada udang di balik batu. Aku ingin tahu, akal apa yang dia mainkan? Baiklah, adik sepupu. Kakak ipar, lihat itu apa? Yenek Sayan. Malam ini aku akan menghancurkan reputasimu. Sejak kecil aku belajar kedokteran, mana mungkin tidak mencium bau eter di tubuhmu. Untung tadi aku menahan napas.
Wah, terima kasih sudah mengulur waktu, adik sepupu. Semoga kau dan Tuan Yo bersenang-senang. Ada penyergapan. Aku sudah bertahun-tahun jadi dokter, penciumanku tajam. Tak mungkin salah mencium. Kijar. Jangan lari. Berhenti. Hidup harus ketemu orangnya. Mayatnya harus ketemu. Kalau benar-benar tertangkap, sudah pasti. Komandan muda tidak menemukan orangnya, tapi bayangan itu sangat mirip Nona Yansin. Yansin seharusnya ada di pesta. Cukup kembali untuk melihat, pasti bisa dikonfirmasi. Kembali ke kediaman komandan. Ja. Sheng, Komandan Brigade. Japit Rambut Mawar. Nona Yan. Tadi situasinya agak darurat. Maaf atas kelancanganku. Bukankah kau seharusnya di rumah sakit untuk pulih? Kenapa ada di sini? Pesta pengakuan keluarga sang penyelamat, aku harus datang sekadar formalitas. Bagaimana kalau aku mengantarmu kembali ke kediaman komandan? Headline koran hari itu adalah Perwira Jepang dan Yuan Jianqi. masuk ke kedutaan besar. Dia juga ada hubungan dengan intelijen ini. Ah, kau datang hari ini untuk kedai teh. Yuan Shao sudah kembali ke kediaman komandan. Kita harus segera kembali. Baik. Apa? Katakanlah. Ada apa? Di sini tidak ada orang lain. Ini adalah Tuan Yo dari King Long Tang. Sepertinya sedang melakukan hal yang tidak senonoh dengan Nona Yan. Apa? Dasar perempuan jalang. Berani-beraninya mengotori kediaman komandan milik Nyonya. Belum jelas juga. Bagaimana kau tahu itu, Yansin? Siapa lagi kalau bukan dia? Nyonya, kau tidak tahu. Yansin sebelum menikah sudah tidak bisa diandalkan. Kupikir dia akan berubah, tapi ternyata... Ah, sungguh malang keluarga ini. Eyo. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Cinya. Kok bisa kamu? Mana Yansin, Bibi? Ini semua ulah kakak ipar yang memukulku sampai pingsan di sini. Kau harus membelaku, dasar Yansin perempuan jalang. Bagaimana bisa melakukan hal yang begitu jahat? Tuan Yo, sebenarnya siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Yan X Cyan. Pasti Yansin. Dia selalu iri pada kingnya kita. Hari ini, dia bahkan melakukan hal yang begitu hina dan tak tahu malu. Nyonya Komandan, jangan terima orang yang begitu jahat. Sebagai anak angkat, kalian semua bilang ini perbuatan Yansin. Lalu di mana dia? Kalau bukan dia yang mengaku sendiri, aku tidak akan percaya. Sinar bisa melakukan hal seperti ini. Dia pasti kabur karena merasa bersalah. Siapa bilang aku merasa bersalah? Exiner. Yuan Shan, bukannya kau di rumah sakit? Kok bisa? Pesta pengakuan sebagai penyelamat hidup. Mana mungkin aku absen? Yan Xian, kenapa kau merusak nama baik kingnya? Bagaimana bisa kau begitu jahat? Aku tidak paham maksud ibu. Barusan, aku sedang mengobrol dengan Letnan Sheng. Kami mendengar keributan, jadi datang ke sini. Benar kan, Letnan Sheng? Ya, memang begitu. Tidak mungkin. Jelas-jelas Yansin yang memukulku sampai pingsan. Dan membuatku dipermalukan oleh Yo Baohua. Yan Xian, meski kau iri pada kingnya, seharusnya tidak merusak reputasinya yang bersih. Ibu mertua, saya adalah istri muda keluarga Jiang. Penerus toko obat keluarga Yan. Sekarang juga anak angkat keluarga gubernur militer. Apa yang perlu saya iri dari Zhang Qingya? Kamu, kingnya Jia. Nyonya Jiang memfitnah orang butuh bukti. Bagaimana kalau kita tanya Tuan Yo? Apa yang sebenarnya terjadi? Ada Letnan Sheng yang bersaksi untukku. Kalau dia berani menuduhku, berarti menghina keluarga gubernur militer. Tuan Yo, silakan bicara. Jia.
Si Jalang ini yang tanya aku mau jadi menantu keluarga gubernur militer. Menyuruhku cari Yansin di sini. Aku difitnah. Kekau. Yansin sudah menantu keluarga kami. Mana mungkin Kingnya bicara begitu padamu? Kalian berkomplot menodai kehormatanku. Lalu balik tuduhan. Aku lebih baik mati. Qingya. Masih muda sudah bergaul dengan pria liar. Bahkan mau menjebak kakak iparnya sendiri. Sungguh keterlaluan. Paman sudah keluar rumah sakit? Pesta pengakuan penyelamat nyawa. Bagaimanapun. Aku harus datang. Oh ya? Wanita bersuami tidak perlu jaga jarak? Mulut kecil panglima muda ini seperti diolesi racun. Ibu, pulang dulu jaga tamu. Bawa mereka keluar. Keluar dengan baik-baik. Nona Yan. Kalau di sini mengganggumu, aku antar pulang ke keluarga Jiang, sekalian. Kita masih ada hal yang belum selesai. Paman belum sembuh total. Aku kirim orang antar paman kembali ke rumah sakit. Kenapa? Sekarang kamu mau mengatur kebebasan paman juga? Aku khawatir paman bingung, tidak tahu jalan ke rumah sakit. Apalagi tidak tahu orang mana yang tidak boleh disentuh. Sakit. Lepas. Tidak mau. Sudah. Kalian belum selesai juga? Bisakah kamu menghargai keinginanku? Kalau begitu, pilih sendiri siapa yang akan mengantarmu pulang. Jika memilih Sheng Yuanshan, pasti akan berat, kecurigaan Jing Yuan Zhao. Lagi pula masih ada waktu panjang, tanyakan saja nanti. Aku tidak memilih siapa-siapa. Aku punya kaki sendiri, bisa pulang sendiri. Antarkan komandan brigadir kembali ke rumah sakit. Siap, silakan komandan. Kamu ngapain sih? Sudah kubilang aku bisa pulang sendiri. Hah, Yansin, kamu dan paman terlihat sangat akrab ya. lepaskan aku sekarang juga. Kamu gila lagi ya Jing Yuan Zhao? Yansin, aku penasaran. Kenapa setiap ada misi yang berhubungan dengan kamu selalu muncul? Hari ini adalah pesta pengakuan yang diadakan oleh kediaman gubernur untukku. Kalau tidak, aku tidak akan datang ke sini. Kalau kamu pikir aku adalah, bunuh saja aku. Aku tidak bilang kamu adalah. Kenapa buru-buru? Kalau aku bilang kamu orang Jepang, kamu buru-buru tidak. Kamu dan Sheng Yuanshan. Baru kenal sebentar, apa yang bisa dia ceritakan padamu? Aku adalah penyelamat hidupnya. Berdasarkan hubunganmu dengan Yan Wanwan, dia harus membalas budi dengan menikahiku, tentu saja kami punya pembicaraan tentang pernikahan. Sudah kulihat, kamu masih ingin jadi istri komandan brigade, sayangnya. Dia tidak suka istri orang. Ternyata komandan muda sangat memperhatikan kehidupan pribadiku, jangan-jangan cemburu? Yansin, jangan paksa aku. Sebenarnya dia tahu berapa banyak, atau hanya menguji aku? Sudahlah. Lebih baik tidak usah memancingnya. Komandan muda. Aku dan Sheng, komandan brigade. Hanya kebetulan bertemu. Jangan pura-pura bodoh. Katakan padaku, apakah kamu meninggalkan kediaman gubernur hari ini? Tidak. Baiklah, aku memang pernah meninggalkan kediaman gubernur. Hanya karena aku terlalu takut. Jujur saja, kenapa kamu meninggalkan kediaman gubernur? Dan pergi kemana? Jiang Zijiao dan Zhang Qingya itu berbuat mesum di depan mataku. Dia cuma mau memanfaatkan Yoba Hua untuk menghancurkanku. Aku langsung memukulnya sampai pingsan. Lalu buru-buru pergi. Akhirnya karena panik, aku keluar dari kediaman komandan. Terus? Lalu aku bertemu dengan Sheng, komandan resimen. Aku ceritakan semua ini padanya. Katanya mau membantuku dan membelaku. Akhirnya kami kembali. Selain itu, gak ada lagi. Hal lain. Masih ada apa lagi? Sekali dua kali terlibat, itu kebetulan. Kalau yang ini masih kebetulan, perempuan ini benar-benar rubah licik. Aromamu selalu membuatku familiar.
jangan pulang. Jadilah wanitaku. Gak ada yang berani macam-macam denganmu. Komandan muda, aku kan adikmu. Bukan adik kandung. Kau pikir aku peduli? Yansin, cepat penuhi keinginanku. Nanti kalau aku sudah bosan, baru kau bisa hidup tenang. Aku nggak akan menyerah padamu. Lupakan saja niatmu itu. Jangan merusak suasana. Malam ini kau nggak bisa lolos. Kau benar-benar nggak mau? Kau nggak menginginkanku? Baiklah, cepat selesaikan. Aku mau pulang. Sudah. Gak usah pura-pura seperti ini di depanku. Memang harus seperti apa? Genit dan menggoda? Lalu berlutut memohon padamu? Aku mau kau dengan ikhlas. Seumur hidup kau nggak akan dapat kesempatan ini. Kau yakin sekali gak akan suka padaku? Ada apa padamu yang layak kusukai? Sok kuasa dan semena-mena. Yansin, sikapmu benar-benar memuakan, gak tahu terima kasih. Suatu hari kau akan menyesal. Saat kau dengan sukarela naik ke ranjangku, kamu tidak akan mudah menyingkirkanku. Komandan muda, orang yang akan menyesal nanti adalah kamu. Aku menyembuhkan sakit kepalamu dan menyelamatkan pamanmu. Tapi kamu hanya menganggapku sebagai mainan. Kamu yang salah, kamu yang tidak tahu berterima kasih. Dan pada akhirnya, yang akan menyesal adalah kamu. Yansin, Aku ingin melihat. Bagaimana kamu akan membuatku menyesal? Komandan muda datang di tengah malam, ada keperluan apa? Terakhir kali datang membawa baju, kupikir keluarga Jiang mengerti maksudku. Tolong komandan muda jelaskan. Aku mau Yansin. Yan X-Cyan, ini. Aku kasih waktu seminggu. Jika dia masih tidak mau, aku akan sangat marah. Mengerti? Ingat, aku mau Yansin yang utuh. Hari ini di pesta. Skandal yang dibuat keluarga Jiang. Kuharap Tuan Jiang bisa memberi Yansin penjelasan yang memuaskan. Ja, amba mengerti. Tidak baik, Nona besar, ada masalah. Kakak Zhang. Malam-malam mengirim pesan, ada hal mendesak. Rahasia kedutaan Jepang dicuri, diduga dilakukan oleh. Sekarang, seluruh kota dikunci, membantu orang Jepang mencari mereka. Katanya, semua pintu klinik dijaga ketat. Setiap pasien akan diperiksa dengan ketat. Apa katamu? Mengapa di kehidupan sebelumnya hal ini tidak terjadi? Apa karena aku menyelamatkan Sheng Yuanshan? Jadi mengubah beberapa peristiwa kunci. Sekarang semua orang panik, jadi aku ingin cepat bertanya padamu. Apa perlu tutup beberapa hari? Sekarang di buku kas Bai Chao Tang, berapa sisa pendapatan? Sekarang di buku kas masih ada keuntungan bulan lalu, $10.000. Bai Chao Tang setiap bulan pendapatannya lebih dari 10.000, kok hanya ada keuntungan bulan lalu? Karena keluarga Jiang setiap tanggal 10 datang. Mengambil sebagian besar keuntungan, hitung hari. Besok keluarga Jiang akan datang lagi mengambil uang. Mulai sekarang, tolak semua permintaan uang dari keluarga Jiang, bilang itu perintahku. Ja, Di kehidupan sebelumnya, perang sengit disertai wabah. Nanti harga pacouli pasti akan melonjak. Pacouli. Kakak Zhang, mulai sekarang. Ambil semua uang di rekening untuk membeli daun agratum. Tidak hanya membeli semua daun agratum di Cheng, tapi juga semua daun agratum di 6 provinsi sekitarnya. kenapa? Daun agratum cuma obat musiman. Harganya tidak mungkin naik. Kamu tidak perlu banyak tanya. Lakukan saja seperti yang kukatakan, semakin cepat semakin baik. Baik. Yan X-Cyan, sepupumu terluka, kamu tidak menengoknya, tapi dia selalu ingat padamu. Kakakapar. Kamu baik-baik saja. Lihatlah keadaannya, apakah dia baik-baik saja? Yan X-Cyan, kamu kan kakak iparnya, kenapa di luar? Menyuda sepupuku? Sepupu. Aku menuduhmu?
Kingnya sudah begini, kamu masih bicara sarkas. Lihat, kamu yang berpikiran sempit, selalu merasa orang lain bicara. Dengan Kamu, aku lihat sepupuku bijaksana, pasti tidak akan berpikiran negatif, kan? Sepupu. Kakak ipar benar. Aku tidak berpikiran negatif. Aku datang hari ini benar-benar untuk minta maaf. Di rumah gubernur, aku seharusnya tidak menabrak tembok. Membuat pesta jadi canggung, merusak harimu yang indah. Maafmu tidak kubolehkan. Sepupu datang hari ini hanya untuk ini, aku pikir. Kamu minta maaf karena bersekongkol dengan Yobahua. Untuk menodai kehormatanku. Yansin, tidak ada orang asing di sini. Kamu masih menuduh sepupuku. Sepupuku sudah menunjukkan tekadnya. Orang luar tidak percaya. Sepupuku menabrak tembok, kerugian yang tidak bisa diperbaiki. Hanya kamu yang percaya. Kalian berdua cocok sekali. Kamu, Hei sepupu. Bagaimana kalau kamu menikah dengan kakak ipar sebagai istri kedua, HM? Kakak ipar bercanda. Aku tidak bercanda, aku serius. Hari ini ayah dan ibu mertua ada di sini. Sekarang mereka bisa memutuskan untukmu. menjadi selir? Yansin, kamu masih menuduh sepupuku. Kenapa? Tidak bisa jadi selir? Berarti ingin jadi istri pertama. Kalau begitu, aku akan mengundurkan diri dan memberi jalan padamu. Kamu diam Yansin, jangan terlalu lancang. Ini adalah keluarga Jiang, bukan tempatmu untuk memerintah senaknya. Yang harus diam adalah kamu. Selain dia, begitu juga semua anggota keluarga Jiang yang menghisap darahku hari ini. Aku tidak akan melepaskan satu pun. Yansin, kamu pagi-pagi sudah. Ngomong apa sih? Ini semua uang yang dikeluarkan dari baitang ratusan herba oleh keluarga Jiangmu. Mulai hari ini, kalian tidak bisa mengambil satu sen pun. Kamu, apa maksudmu? Maksudku adalah, semua uang di baitang ratusan herba sekarang sudah digunakan untuk membeli pacouli, tidak ada uang yang bisa diambil. Apa? Kamu gila? Harga pasar pacouli sekarang rendah. Kamu malah menggunakan semua uang untuk membelinya. Kenapa keluarga Jiang menikahi menantu seperti kamu? Menghancurkan keluarga. Yan X Cyan. Cepat kembalikan obatnya, ambil uangnya kembali. Kontrak sudah ditandatangani, uang muka sudah dibayar, tidak bisa dikembalikan. Lebih baik kalian berdoa investasiku untung, kalau tidak, kalian semua akan makan angin. Kamu, menantu penghancur keluarga. Keluarga Jiang menikahimu. Benar-benar sial 8 turunan. Kalau begitu, cepat suruh Jiang Xijiao bercerai denganku, biar aku tidak membawa sial ke seluruh keluargamu. Maka keluarga Jiang akan punah. Kamu. Tuan. Ada apa, anakku? Apa karena gegar otak, pusing dan mual? Gegar otak apa? Tuan Jiang, kamu harus ucapkan selamat pada sepupumu. Dia hamil. Apa? Kakak ipar, kamu ngomong apa? Bagaimana mungkin aku hamil? Bagaimana tidak mungkin? Kalau kamu dengan Yobahua benar-benar bersih, kenapa dia begitu menurut padamu? Sampai bertemu diam-diam di taman belakang komandan? Jangan-jangan kalian sudah berhubungan sejak lama? Yenek Sayan, kamu memfitnah. Sepupu, kamu suka berbohong, pasti akan terjerumus ke dalam jurang. Aku tidak memaafkanmu, semua demi kebaikanmu, kan? Tuan Jiang. Belakangan ini tidak berdaya. Kakak Tidak pernah menyentuh sepupu. Kakak, jangan percaya dia. Time. Mulai hari ini, aku tidak akan tinggal di keluarga Jiang lagi. Kalian, hati-hati saja. Sheng, komandan brigade, datang tengah malam. Ada apa? Lukanya agak tidak nyaman, ingin ganti obat. Luka? Apakah infeksi? Apakah terkena air atau semacamnya? Nona Yan lihat saja sendiri. Oh ya, selamat kamu sudah meninggalkan keluarga Jiang. Komandan brigade Sheng memang cepat dapat informasi. Cepat sekali tahu. Pejiku. Kota Yi tidak ada rahasia. Nona Yan, apakah ada orang lain di sini? Hanya aku sendiri. Nona Yan,
Menolong orang seperti memadamkan api. Ini bagaimana? Kok bisa luka parah begini? Dia adalah kawan kita, menyamar sebagai wartawan. Berani memotret orang Jepang yang ingin di Tiongkok. Melakukan perang bakteri. Tapi tidak sengaja ketahuan, lari kena tembak. Perang bakteri? Jadi, informasi penting itu adalah bukti kejahatan perang bakteri yang ingin dilakukan Jepang. Kalau begitu, wabah sebelumnya bukan bencana alam, tapi konspirasi Jepang. Danggui 7 kian, minum jam tengah malam, ini artinya apa sih? Danggui adalah bank nasional, 7 kian adalah brankas nomor 7, di sana. Ada kotak surat yang ditinggalkan oleh kurir kita sebelum gugur. Pasti ada informasi penting di dalamnya. Jika kejahatan Jepang terbongkar, maka mereka pasti akan dikutuk oleh opini internasional. Jika begitu, mungkin perang ini bisa dicegah sejak dini. Luka ini bukan infeksi biasa. Pelurunya mungkin mengandung bakteri yang mereka kembangkan. Jepang sialan. Sekarang harus bagaimana? Tenang, ada aku di sini. Aku jamin bisa menyelamatkannya. Bakteri kecil di depan nenek moyang pengobatan Tiongkok sama sekali tidak ada artinya. Tidak baik, ada orang datang. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Bantu, cepat. Yansin. Semoga kau tidak. Yansin. Apa yang kalian lakukan? Kau menakuti Sin-er keluar. Apa yang kalian lakukan? Aku suruh kau keluar. Jawab aku. Sedang apa? Yuan Shan, kau keluar dulu. Aku akan berpakaian dulu. Bicara di luar. Kau gila? Berani memukul pamanku? Siapapun kau, jangan sentuh wanitaku. Wanitamu. Aku dan Sin-er saling mencintai. Diam. Jangan panggil dia Sin-er. Jangan pukul, lepaskan. Kalau mau pukul, pukul aku yang merayunya. Jadi kau berkali-kali menolakku. Karena dia? Ya, karena dia. Kalian mulai sejak kapan? Sepertimu, membalas budi dengan cinta. Ada masalah? Ulangi. Aku bilang. Aku pilih Shin Yuan Shan. Kau dengar? Berikan alasan. Istri komandan. Dibanding selir gelap, apa pilihanmu, Panglima Muda? Baik. Sangat baik. Yansin. Jangan menyesal. Paman. Ibu sedang tidak sehat, kau harus menjenguknya. Atau, dia akan khawatir dengan lukamu. Besok aku akan menjenguknya. Hari ini aku hanya ingin menemani Sin-er. Cukup. Sekarang juga pulang ke kediaman gubernur militer, atau aku akan bawa kalian berdua. Tunggu.
Hari belum subuh, sudah buru-buru keluar kota. Nona Yan, ada apa ini? Pergi ke Guangcheng. Menyapu makam kakek, sekarang keluar kota. Apakah perlu izin dari Panglima Muda juga? Keluar kota untuk menyapu makam. Tidakkah kamu merasa ini sangat aneh? Orang-orang geledah. Lepaskan! Atas dasar apa kalian menggeledah keretaku? Di sini. Lihat itu. Keluar kota untuk menyapu makam. Perlu membawa semua harta benda? Aku mau bawa apa saja, apa urusannya dengan Panglima Muda? Yansin, kamu pikir dengan menimbun barang dan mengeruk keuntungan besar bisa mengelabui semua orang? Kamu terlalu naif. Aku berbisnis dengan jujur untuk mencari uang. Melanggar hukum mana? Cari uang tidak melanggar hukum, tapi Zhang Fengchun juga ingin kabur lewat gerbang timur. Bukan? Jangan-jangan dia sudah menangkap orang? Nona, wabah melanda kota. Harga pacouli melonjak 20 kali lipat. Anda benar-benar pandai meramal. Sekarang orang Jepang mulai bergerak, Yi Cheng sudah tidak aman. Aku akan memberimu separuh keuntungan, bawa uang ini. Besok pagi keluar lewat gerbang timur, tunggu aku di Shiliting. Lalu jemput nenekku, pergi ke Guangcheng untuk mengungsi. Kalau Anda, Aku harus tinggal, melawan wabah ini. Kakak Zhang, nenekku. Kumohon tolong jaga. Nona jangan khawatir. Besok pagi, aku dan Zhang Fengchun akan keluar kota secara terpisah. Untuk mengalihkan perhatian Jing Yuanzhao. Semoga Shen Yuanshan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa orang pergi dengan lancar. Kamu menangkapnya? Aku yang menyuruhnya keluar kota. Lepaskan dia. Dia tidak ada hubungannya. Yansin diduga bersekongkol, segera tahan dan interogasi. Semua orang dari keluarga yang dilarang keluar kota tanpa izin, bawa pergi. Tidak perlu diborgol. Kurasa Nona Yan akan berjalan sendiri. Kami mendapat informasi yang pasti. Anak angkat Jenderal, Yansin, adalah tabib wanita yang menyembuhkan. Taizu sudah memeriksa di seluruh Hicheng yang bisa mengobati luka tembak. Hanya Yansin seorang. Kapan Tuan Jiang beralih profesi jadi penerjemah? Lebih baik daripada menjadi suami yang sukses. Yansin selalu bersamaku. Aku tidak tahu. Apakah Panglima Muda ingin melindungi adik angkat? Adik angkat. Dia sudah lama tidur bersamaku. Kapan Tuan Jiang menandatangani perjanjian cerai? Lagi pula Yansin akan segera menikah ke rumah Panglima sebagai nyonya muda. Tentang apa? Kalian pikir keluarga Jing akan menyembunyikan? Camel. Tentang apa? Kalian pikir keluarga Jing akan menyembunyikan? Camel. Kalau begitu adalah istri Panglima Muda, kami salah paham. Permisi. Saat ini, rumah Panglima sementara tidak bisa kita langgar. Dokter wanita itu sepertinya tidak bisa ditangkap, Taijun. Aku punya ide, asalkan menyingkirkan Kota Yi. Bukan Anda yang berkuasa? Coba jelaskan. Bagus. Zhang Fengchun, apa yang kau lakukan padanya? Ini tidak ada hubungannya dengannya, lepaskan dia sekarang. Seorang manajer bisa membuatmu gugup seperti ini. Kamu dan Chen Yuanshan, sebenarnya apa hubunganmu? Bukankah Panglima Muda melihat sendiri?
Aku ingin mendengarnya langsung dari mulutmu. Malam itu kamu dan Shen Yuanshan bermain sandiwara untukku. Atau kamu benar-benar ingin menjadi istri komandan brigade? Ya. Aku memang menyukai Shen Yuanshan. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Berani kau ulangi sekali lagi. Yuanshan. Pria tampan, lemah lembut, tidak seperti orang gila tertentu. Hanya tahu memaksa. Yanxin, kau memang hebat. Demi dia, kau tidak peduli nyawamu. Tidakkah kau tahu bekerja sama dengan orang Jepang akan membunuhmu? Lepaskan aku. Atau aku akan menembak. Kau pikir aku tidak waspada? Bajingan kau. Lepaskan. Lepaskan. Kau lepaskan. Bukankah kau suka Shen Yuanshan? Hari ini aku akan tunjukkan siapa pemilikmu sebenarnya. Ya, begitu. Semakin kau melawan, semakin aku suka. Gila. Kau benar-benar gila. Gila? Kau yang lebih gila. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Teriak sedikit untukku. Aku tidak akan teriak. Aku bantu kau. Jing Yuan Zhao, aku benci kau. Benci. Kalau begitu, lebih baik kau benci aku lebih dalam. Dalam sampai seumur hidup tidak bisa melupakanku. Di matamu, hanya ada aku. Aku bukan burung kenari yang kau pelihara. Aku adalah ahli waris keluarga Yan. Lalu apa? Keluarga yang turun-temurun sebagai tabib, menolong orang. Di masa perang bisa jadi dokter militer, menyelamatkan rakyat. Tapi tidak bisa menjadi milik siapapun. Baiklah. Kau pergi sekarang, aku lihat kau bisa keluar dari pintu villa ini. Bisa bertahan sampai besok pagi atau tidak. Apa maksudmu? Mata-mata keluarga Jiang. Mereka menunggu di gerbang kota, hanya dengan sekotak emas batangan di mobilmu. Sudah cukup untuk membuat mereka menguburkanmu di kuburan massal. Jadi kau... Patroli Jepang sedang memeriksa kendaraan yang keluar kota. Mereka mencari dokter yang menyembuhkan itu. Coba tebak. Di seluruh Hicheng, siapa yang bisa mengobati luka tembak? Ganti dengan ini. Aku suka. Warna merah ini, dia pura-pura dingin, tapi sebenarnya membantuku menyembunyikan identitas. Kak Zhao, akhirnya kau mau menemuiku. Batalkan pertunangan. Syaratnya terserah kau. Kau Hila. Bukankah kita sudah sepakat untuk menikah? Tanda tangani surat pembatalan pertunangan. Atau di sini. Kau pilih sendiri. Apakah karena Yanxin? Dia menggoda kamu. Diam. Aku tidak mau mendengar kata-kata buruk tentang Yanxin dari mulutmu. Aku adalah penyelamat hidupmu, Kak Zhao. Kamu berjanji akan memberikanku status sebagai istri Panglima. Kamu mau ingkar janji? Aku yang ingkar janji, jadi apapun syaratmu. Akan kupenuhi semampuku. Aku hanya ingin menikah denganmu. Sepertinya tidak ada gunanya berdebat. Ajudan, antar dia pulang. Lain kali aku akan menemui Tuan Yan sendiri untuk membicarakan pembatalan pertunangan. Dia pasti tidak akan menolak syarat yang kuajukan. Baik. Lepaskan aku. Yanxin, kamu tunggu saja. Sebelum tahun baru, aku akan menyelesaikan urusan pertunangan ini. Kapan kamu berencana untuk bercerai dengan Jiangxi Jiao? Siapa bilang aku mau bercerai? Coba saja tidak bercerai. Apa-apaan ini? Turunkan aku.
Setiap kali menyentuhmu di mobil, membuatku sangat tersiksa menahan diri. Hari ini aku tidak mau menahan diri lagi. Akan kulakukan sampai kamu menangis minta ampun. Dan bersedia bercerai untuk menikah denganku. Mata-mata Jepang sedang menguping di luar jendela. Jika tidak ingin dicari kesalahannya, lebih baik bekerja sama denganku. Orang Jepang sudah pergi. Sudah cukup kamu berakting? Jika kamu masih menatapku dengan tatapan seperti itu, akan kutambah lagi luka di bekas lukamu. Kamu mengancamku dengan ini? Bekas lukaku ini akibat ledakan mobil. Bukan dicakar wanita. Lagi pula, prajurit mana yang tidak punya sedikit luka? Wibawa. Dibangun dengan darah. Ledakan? Kapan? Di mana? Dulu di Guangcheng, mobilku dipasangi bahan peledak. Meski tidak meledak, tapi membuatku buta. Dan hampir tuli. Buta dan hampir tuli. Aku ingat pria dalam mimpiku juga terluka parah di bagian ini. Ayo, temani aku ke teater Mingde. Teater Mingde. Tunggu. Jangan pergi. Ya, jangan pergi. Di kehidupan sebelumnya, saat ini teater Mingde meledak. Gubernur pingsan, kerugian besar, tenaga terkuras habis. Ini memberi kesempatan bagi tentara Jepang. Kenapa? Bisa meledak. Seluruh gedung akan runtuh. Tidak mungkin, ayah ibu pergi nonton opera, beberapa hari lalu sudah menyuruh ajudan. Untuk memeriksa, tidak akan ada masalah, tenang saja. Pergi. Jing Yuan Zhao. Kamu percaya padaku? Aku percaya. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi... Tidak perlu penjelasan. Aku percaya. Aku akan menyuruh orang memeriksa lagi. Tapi kita tetap pergi nonton opera. Kalau tidak ketemu apa? Jangan takut, ada aku di sini. Aku takut, dan aku tidak mau menemanimu di tempat membosankan seperti itu. Yansin. Memperebutkan kekuasaan, kadang butuh keberanian. Kalau gagal, paling mati, kalau berhasil. Kali ini, aku bisa menyelamatkan nyawa para jenderal. Nanti di militer, akan lebih dihormati dan didukung. Dan kamu, juga akan dapat ucapan terima kasih dari gubernur. Baik, dan kamu? Kenapa menangkap Yansin? Paman, dengan status apa menanyai aku? Sebagai pengagum Yansin. Atau statusmu yang tidak boleh diketahui orang? Yansin tidak tahu apa-apa, dia tidak bersalah. Paman, aku bukan anak 3 tahun, gerak-gerikmu. Kupikir aku tidak lihat? Kalau komandan muda sudah tahu segalanya, kenapa tidak menangkapku? Aku hanya pura-pura tidak tahu. Tidak mau membuat ibu sedih. Aku peringatkan kamu. Lebih hati-hati. Orang Jepang, kapan keluar dari Tiongkok? Kapan aku akan berhenti? Komandan muda, komandan resimen, kami menemukan sesuatu di belakang panggung. Cepat. Pergi. Peti tempat kostum mereka, setiapnya sangat berat. Ternyata di bagian bawah dan lapisan tengah dibuat berongga. Dipenuhi bahan peledak, gedung opera ini terbuat dari kayu. Jangankan 30 kg bahan peledak, 3 kg saja bisa menghancurkannya. Bangsat-bangsat ini, aku sudah terlalu baik pada mereka. Aku sengaja datang untuk mendukung mereka, mereka malah berani mencoba membunuhku. Harus ketahui siapa dalang di balik ini. Siap. Hari ini, berkat kamu, kalau tidak kita akan rugi besar. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu? Mereka akan memasang bahan peledak lebih awal? Itu Master Jin Liu, si peramal. Adalah teman baik nenekku. Aku murid terakhirnya, dia sudah meramalkan bahwa teater ini akan ada malapetaka malam ini. Aku
baru memberitahu komandan muda. Master Jin sudah meninggal 8 tahun, tidak ada bukti. Yansin, aku angkat kamu sebagai anak angkatku. Ini adalah keberuntungan bagi seluruh kediaman gubernur militer. Juga keberuntungan Yansin. Yansin, kali ini berkat kamu. Mengapa selalu merebut dariku? Yan Xian, aku tidak akan membiarkan kamu pergi. Nona Yan, kenapa marah sekali? Aku bisa bantu kamu. Segera hentikan pendarahanmu. Yan Wanwan, kamu kesini untuk apa? Yan Xian, mengapa kamu yang jadi putri keluarga Yan? Sementara aku hanya anak haram yang tidak boleh dilihat. Ah, jangan. Mengapa mimpi ini terasa begitu nyata? Aku pergi ke Nanjing untuk melapor. Besok kembali untuk makan siang bersamamu. Jin Yuan Shao. Pria dalam mimpi ini dan bekas luka Jin Yuan Zhao sama persis. Mungkinkah di kehidupan sebelumnya, Yan Wanwan yang mengambil alih jasaku menyelamatkan nyawa? Tidak heran setelah menikah, dia tidak berani bawa Jin Yuan Zhao kembali ke keluarga Yan. Ternyata takut ketahuan olehku. Masuklah. Nona, minum teh. Yansin, aku mau kamu. Dasar wanita licik, selalu menargetkanku. Cepat ambil orang. Aku akan bunuh kamu. Yansin, kau mengambil segalanya dariku, aku akan membunuhmu. Yansin, dasar perempuan jalang, akulah istri komandan muda. Kakak Zhao, kau datang. Kau datang menengokku. Yansin belum? Azao Kenjia. Kita masih bisa menikah, kan? Kau seharusnya bersyukur dia masih hidup. Kalau tidak, aku akan membuatmu merasakan 72 hukuman dari markas komandan. Tidak mungkin. Pisaunya sudah dicelup racun. Yansin, dasar perempuan jalang. Dia seharusnya pergi. Aku sudah bilang, mendengar kata-kata buruk tentang Yansin. Naonya Yan. Di Guangkeng, siapa yang menyelamatkan Jin Yuan Shao? Aku harap kau bisa jujur. Agar aku tidak buang waktu. Tentu saja Wanwan. Yansin, dasar perempuan jalang. Tidak mungkin menyelamatkan Jin Yuan Shao. Aku tadi. Sepertinya tidak menyebut Yansin, kan? Kau. Pokoknya Wanwan yang menyelamatkan komandan muda.
Sepertinya kau tidak mau menurut. Hanya bisa aku yang bertindak sendiri. Membuatmu diam. Apa yang kau lakukan? Biar aku pikirkan. Harus mencabut gigimu dulu. Atau kukumu? Aku penyelamatmu, tidak. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku pernah menyelamatkanmu. Sepertinya, kau masih tidak mau bekerja sama. Kau bilang, harus mengikis yang kiri dulu. Atau yang kanan? Atau, Aku bilang. Lihatlah aku pernah menyelamatkanmu, maafkan aku. Aku bisa menebus dosa. bagaimana kau mau menebus dosa? Aku rela. Kali ini maafkan aku. Kita bereskan, aku tidak akan lagi membahas soal penyelamatan ini. Aku sendiri yang akan membatalkan pertunangan, tidak akan membuatmu sulit. Kamu benar-benar Ayun? Setelah aku menyelamatkanmu dulu, aku tahu identitasmu. Aku jadi serakah, makanya ingin menikahimu. Maaf, Xiaoye. Tapi aku tidak merasa kamu adalah Ayun. Ayah, Yan Xayan. Yanxin yang menyelamatkan Jingyuan Zhao. Aku tahu. Kamu meremehkanku karena aku tidak secantik Yanxin. Tapi aku memang menyelamatkanmu. Kamu benar, aku memang berhutang nyawa padamu. Kalau begitu, Zhao Ge, bolehkah aku pergi? Pergi dengan kebohonganmu. Jangan muncul di hadapanku lagi. Terima kasih, Zhao Ge. Xiao Shuai. Apakah aku perlu? Sudahlah. Biarkan dia pergi. Baik. Yan Xian. Jing Yuan Zhao. Kalian tidak akan pernah tahu kebenarannya seumur hidup. Jing. Yuan Zhao. Tolong! Yanxin. Maaf. Aku tidak segera mengenalimu. Yanxin. Jangan takut. Jing. Yuan Zhao. Apapun yang terjadi, seumur hidup, aku hanya memilihmu. Siapa? Ibu Yan Wanwan ada di tanganku, Xiao. Aku sudah tahu siapa yang menyelamatkanmu malam itu di Guangcheng. Ingin tahu kebenarannya? Besok jam ini. Datang sendiri ke Qingming Tea House. Aku, Jiang Zijiao mengundangku ke Qingming Tea House. Ibu Yan Wanwan ada di tangannya. Ini jebakan. Tapi aku harus pergi. Meskipun di hatiku, aku sudah tahu jawabannya. Tapi aku masih ingin mendengarnya langsung. Apa yang akan kamu lakukan? Kedai teh Qingming terletak di pinggiran wilayah konsesi. Jaraknya hanya 2 blok dari markas besar Jepang di Paman. Maukah bekerja sama?
Xiao Shuai, akhirnya Anda datang. Di mana Luoju? Xiao Shuai, jangan buru-buru, mari kita minum teh dan berbicara perlahan. Aku tidak bisa duduk minum teh bersama pengkhianat. Sial. Xiao Shuai masih begitu langsung, tapi tidak apa-apa, hari ini adalah terakhir kalinya Anda bersikap sombong. Di mana Luoju? Apa sebenarnya kebenaran di Guangcheng? Begitu buruknya. Lalu bagaimana? Aku tidak terlalu ingin bicara. Jiangxi Jiao. Kamu mencari. Orang yang kamu cari adalah kamu, Tai Jun. Sekarang bisa bertindak. Laporan, markas besar diserang, gudang senjata meledak. Apa? Jiangxi Jiao, terima kasih. Kamu bekerja sama denganku untuk mengalihkan perhatian, jika bukan karena kamu memindahkan pasukan utama Jepang ke kedai teh, bagaimana mungkin orang-orang kami dengan mudah menemukan gudang senjata? Bajingan, kamu berani mengkhianati Kaisar, Tai Jun. Dia berbohong. Tai Jun, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Tangkap dia, cepat. Yanxin, kenapa kamu di sini? Sepertinya, hari ini akan berakhir di sini, tapi meskipun aku akan membawa lebih banyak tentara Jepang. Lebih baik kamu menurunkan senjatamu, Kaisar akan memperlakukan tawanan cantik sepertimu dengan baik. Perlakukan baik nenekmu. Kami orang Cina, lebih baik berdiri daripada hidup berlutut. Kamu tertawa apa? Tertawa melihat wanitaku. Lebih seperti buronan daripada aku. Tapi, tepat seperti yang kuinginkan. Cari, tangkap hidup-hidup. Kami orang Cina tidak akan memperlakukan tentara Jepang dengan baik. Ternyata kalian sudah bertemu sebelumnya. Lalu bagaimana? Aku Jin Yuanshao. Tidak pernah berperang tanpa persiapan. Gudang senjata sudah selesai. Semuanya sudah dibawa kembali. Kali ini, kita meraih kemenangan besar. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Orang Jepang akan segera kembali menyerang. Tentu saja kita harus melawan mereka sampai akhir. Jika kita mundur selangkah, maka besok akan ada jutaan saudara yang tidak punya jalan untuk mundur. Aku juga bersumpah di sini. Lebih baik mati di medan perang daripada membiarkan tanah Tiongkok jatuh ke tangan musuh sekali lagi. Hitung aku juga. Aku, Yanxin, bersumpah di sini. Jarum perak di tanganku bisa menyelamatkan banyak orang. Juga bisa menjadi senjata. Pengobatan tradisional Tiongkok. Tidak akan pernah ada obat untuk budak negara yang jatuh.